Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 24 Februari 2022 dalam Pekan Biasa ke-7 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Yakobus bab 5 ayat 1 sampai dengan 6. Hai kalian orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kalian. Kekayaanmu sudah membusuk dan pakaianmu sudah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kalian, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kalian telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena kalian telah menahan upah para buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan keluhan mereka yang menyabit panenmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kalian telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kalian telah memuaskan hati sama seperti pada hari pembantaian. Kalian telah menghukum, bahkan membunuh orang jujur, dan ia tidak dapat melawan kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang mempunya kerajaan surga. Inilah jalan orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang banggakan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Gembalanya ialah maut. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang mempunya kerajaan surga. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang mempunya kerajaan
apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu mati semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang punya kerajaan surga. Sekalipun pada masa hidupnya ia menganggap dirinya berbahagia, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang punya kerajaan surga. Sambutlah sabda Tuhan, bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagai sabda Allah. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Markus bab 9 ayat 41 sampai dengan 50. Pada suatu hari, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Barang siapa memberi kalian minum air secangkir, oleh karena kalian adalah pengikut Kristus, ia tak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk dalam kehidupan, daripada dengan utuh kedua belah tangan masuk ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kaki menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah
dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak pernah padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kalian akan mengasinkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Penulis surat Rasul Yakobus adalah Yakobus anak Alfeus, Yakobus muda, yang sering dipasangkan dengan Filipus dan yang menjadi uskup pertama di Yerusalem. Ia adalah seorang yang keras, tidak menggunakan alas kaki, tidak makan daging, dan tidak minum anggur. Mari kita lihat apa yang ditulisnya pada bacaan pertama hari ini. Ia memperingati, maksudnya menegur dengan keras, orang-orang kaya yang menahan upah para buruh yang bekerja di ladangnya. Menahan upah yang dimaksud bisa jadi saja menunda-nunda pembayarannya, atau bisa jadi juga membayar kurang dari yang semestinya. Para pemberi kerja itu bukan hanya curang dalam urusan upah saja, tetapi juga memperlakukan para pekerjanya semena-mena dan bahkan tega-teganya membunuh pekerja yang jujur. Nampak jelas keberpihakan Yakobus kepada rakyat kecil yang mengalami ketidakadilan. Terlebih lagi, keluhan para pekerja itu telah sampai ke telinga Tuhan. Rasa-rasanya kita juga akan bereaksi yang sama ketika melihat orang yang dilimpahi rejeki tetapi berperilaku buruk terhadap sesamanya. Yakobus tidak memprovokasi para pekerja untuk mencelakai pemilik kebun. Ia juga tidak melontarkan berita-berita yang menyesatkan para pekerja dengan memanfaatkan situasi yang ada. Yang ia lakukan adalah memperingati atau mengingatkan para pemberi kerja itu risiko yang akan menimpa mereka kalau mereka bersifat tidak adil kepada para pekerjanya. Batu kilangan akan diikatkan pada leher mereka lalu dibuang ke dalam laut. Yakobus tidak menjerumuskan mereka, tetapi sebaliknya berusaha menyelamatkan mereka. Pada bacaan Injil hari ini, Yesus juga mempersoalkan tentang risiko kalau kita berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Tetapi jangan keliru memaknai perkataan Yesus ini. Tidak dapat disimpulkan kalau Yesus merestui kita untuk menghukum orang lain, termasuk menghukum orang yang melakukan penyesatan. Yesus tidak mengatakan, kamu boleh menghukumnya, atau kamu wajib menghukum orang yang berbuat jahat. Tidak demikian. Kalau kita mematuhi ajaran Yesus secara utuh, tidak sepotong-sepotong, seharusnya kita tahu Yesus maunya kita justru berdoa bagi mereka, bukan menghukumnya.
Biarlah yang memang punya kewenangan dan kuasa yang akan mengeksekusi penghakiman dan penghukuman, sedangkan kita justru diharapkan untuk mengupayakan keselamatan bagi mereka yang berbuat kesalahan agar terbebaskan dari resiko atas perbuatan mereka, yakni melalui pertobatan. Inilah aksi nyata kita dalam mengupayakan hidup berdamai satu dengan yang lainnya. Begitu juga ketika Yesus mengatakan yang ini, lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk dalam hidupan daripada dengan kedua belah tangan masuk dalam api yang tak terpadamkan. Yang dimaksud tangan adalah tangan kita sendiri, bukan tangan orang lain. Ini jelas bukan penghakiman apalagi penghukuman. Berdasarkan kompendium KGK, yang dimaksud oleh Yesus adalah penitensi atau silih atau langkah tobat. Sebab selanjutnya Yesus menyampaikan tentang menggarami atau penyucian agar layak masuk ke dalam kerajaan surga. Maka yang diminta oleh Yesus agar kita menjadi garam, bukan menjadi algojo. Garam itu memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kalian akan mengasinkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Markus 9 ayat 50. Selanjutnya, perlu juga diluruskan. Yang dimaksud dengan penggalah tanganmu bukan suruhan untuk menyakiti diri sendiri. Jelas bukan itu yang dimaksud. Penitensi sebagai tanda pertobatan hendaknya mendatangkan kebaikan, bukan menambah kesusahan. Misalnya, penitensi dengan berdoa atau mendengarkan Injil, atau yang lebih berat misalnya dengan berpuasa dan berpantang, atau yang lebih berat lagi misalnya mortifikasi atau tekad untuk mematikan keinginan daging, misalnya berhenti merokok, atau berhenti mabuk-mabukan sebagai tindakan awal pemulihan. Apa iya tekad untuk berhenti merokok kita katakan menyakiti diri sendiri? Bukankah justru menyelamatkannya? Jadi, hari ini kita boleh belajar sekaligus dari Rasul Yakobus dan juga dari Yesus sendiri tentang bagaimana meminimalisir perbedaan, pertikaian, ketidakadilan, dan hal-hal lain yang dapat menghambat kita untuk hidup berdampingan secara damai. Rasul Yakobus mengajari kita bagaimana caranya menyelesaikan ketidakadilan, dan Yesus malahan lebih penting lagi, yakni tentang bagaimana mencegah diri kita agar jangan malah menjadi pelaku penyesatan terhadap orang lain. Maka dari itu, mari kita upayakan mulai sekarang, serta memohon kepada Allah Bapa agar kita semakin dimampukan untuk mengasihi sesama, semakin peduli terhadap kesusahan sesama, serta bersedia bersaksi akan kebenaran Allah. Mari kita melakukan upaya-upaya penyelamatan agar kelak kita dapat memasuki kerajaan surga melalui jalan tol yang telah disediakan oleh Yesus tanpa perlu mampir di purgatorium untuk digarami dengan api. Baik, marilah kita akhiri renungan kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berkuasa penuh untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada setiap orang yang tidak percaya dan tidak mau bertobat atas dosa yang telah diperbuatnya. Sabdamu pada hari ini telah mencerahkan kami bahwa Engkau tak pernah memberi kami kewenangan untuk menghukum orang yang kami anggap berbuat dosa atau kesalahan, melainkan meminta kami untuk membantu siapa saja untuk bertobat dan terhindar dari penghukuman-Mu. Bimbinglah kami dalam upaya kami untuk merdeka dari keinginan daging, serta mampu menyangkal diri sesuai yang dikehendaki oleh Putra-Mu Yesus Kristus. Agar jangan sampai malaikat-Mu mengikatkan batu kilangan di leher kami dan membuang kami ke dalam laut. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.